Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan dari cerita 100 tahun setelah aku mati. Singkat waktu di penghujung akhir masa studiku di Melbourne, dan banyak sekali kisah di sini yang tidak aku ceritakan, terutama kisah paling romantis di mana Risa menghampiriku dan menghabiskan waktu bersamanya selama beberapa hari di Melbourne. "Brandon, lempar bola itu kemari!" teriakku pada Brandon. Hap, bola basket yang dilemparkan Brandon aku terima dan langsung kuarahkan ke dalam ring yang berjarak sekitar 5 meter dari tempatku berdiri. Tangan Dewi tidak bisa menghalangi bola yang mengalir dan terarah ke dalam ring itu. "Yeay, masuk! Skor tambahan untuk tim Cool Boy!" teriakan Brandon girang sambil bergoyang-goyang di tengah lapangan basket di halaman rumahnya. Aku memberikan tos kepada Brandon dan memberikan lambaian ejekan pada Dewi yang sudah mandi peluh di bawah ring. "Kalian gak malu apa? Ngelawan cewek kok keroyokan gitu?" gerutu Dewi sambil menyeka keringat di dahinya. Kan kamu sendiri yang minta buat aku sama Brandon jadi satu tim," ujarku sewot, tak mau kalah. "Dewi, Mark, ini minuman kalian. Jangan sampai tenggorokan kalian kering karena gelombang panas ini," teriak Nyonya Peggy sambil membawa nampan berisi 3 gelas besar berisi limun. "Oh, terima kasih Peggy. Anda paham sekali dengan hawa panas ini," teriak Dewi sambil setengah berlari menghampiri Nyonya Peggy, ibunya Brandon. Mau tidak mau pertandingan tidak adil antara aku, Brandon, dan Dewi harus berhenti. Aku dan Brandon berjalan menghampiri Dewi yang tengah menenggak minuman itu banyak-banyak. "Ada yang kangen dengan Brandon?" Ya, disinilah dia. Brandon sudah benar-benar sembuh. Sekarang aku dan Dewi juga sering mengunjungi Brandon. Karena Brandon adalah anak yang istimewa. Lebih istimewa dari kami. Karena dia bisa membuka tutup mata batinnya. Dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Sebuah keunikan untuk orang unik seperti kami. Setelah tragedi dengan Daisy beberapa tahun lalu, Brandon sudah tumbuh menjadi anak yang ceria dan aktif. Dia lebih cepat belajar dan mengontrol kelebihannya daripada aku dulu. "Yakin kamu akan segera pergi dari sini, Mark?" tanya Brandon sambil memutar bola basket di jarinya. "Ya, aku sudah selesai di sini, Brandon. Tinggal mengurus beberapa hal terkait administrasi, dan aku harus pulang ke negaraku. Dan kamu jangan lupa untuk datang ke acara wisudaku besok ya." "Aku tidak bisa membayangkan apa yang aku lakukan jika tidak ada kamu, Mark. Kamu tahu aku kadang kesulitan dengan mataku yang aneh ini," ucapnya sambil membanting bola basket itu dan membuatnya terpantul tinggi. "Aku sudah mengajarkan semua yang aku tahu kepadamu, Brandon," jawabku sambil merangkul pundak anak yang semakin tinggi ini. Tapi berjanjilah kalian untuk menghubungiku. Ayahku berjanji jika nilaiku bagus, saat aku masuk JHS, dia akan mengajakku mengunjungi kalian di Jakarta. Berjanjilah, Mark, Dewi, kalian akan menemuiku di sana." Aku tersenyum sambil mengangguk, sedangkan Dewi masih sibuk dengan limunnya. Dewi menaruh gelas yang hanya menyisahkan es batu itu dan berkata, "Aku akan menunggumu, Mark. Kalau kamu sudah dewasa, kabari aku ya. Kamu akan jadi cowok yang ganteng besok," ucap Dewi sambil menyibak dan mengacak-acak rambut pirang Brandon. Brandon hanya bisa tersipu malu dengan sikap Dewi. "Brandon, kamu hati-hati di sini. Jangan bergaul dengan mereka, apalagi dengan sejenis Daisy," pesan Dewi kepada Brandon. "Bertemanlah dengan manusia saja ya.
Banyak kok yang lebih asik dari mereka. Tambahku kepada Brandon. Berjanjilah kamu akan baik-baik saja di sini, Brandon. Dewi berkata lembut sambil menggendong tas lempangnya. Brandon hanya mengangguk, tanda memahami nasihat dari kami. Gal, si Brandon bakal baik-baik saja kan kita tinggal? Tanya Dewi kepadaku saat kami sedang berada di perjalanan pulang. Kita doakan aja, Wi. Kamu juga tahu sendiri, orang sejenis kita punya jalan hidup yang gak mudah. Tidak terasa sudah 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun aku mengenyam studi di sini. Dan sekarang tidak sampai 1 purnama aku, Dewi, dan beberapa teman yang berkuliah di sini harus kembali mengabdi ke tanah air. Aku sedang menyeka kata mengabdi. Entahlah, mungkin aku terlalu terpengaruh dengan buku milik almarhum Husein. Coretan tangannya membuatku berpikir 2 kali untuk apa yang akan aku lakukan selepas dari sini. Aku membuka buku itu tiap malam menelitinya. Dan bahkan dari buku itu pula aku mengangkat undergraduate thesis dan mengantarkanku pada predikat lulus dengan memuaskan ini. Aku dan Dewi sudah 5 tahun berteman. Kami sama-sama tumbuh dewasa di sini. Melbourne sudah melekat di hati kami. Bahkan kami sudah menganggapnya sebagai rumah kedua. Selama di perjalanan, kami melewati tempat-tempat yang dulu sering kami lewatkan bersama beberapa teman yang lain. Seperti rumah makan Padang di pinggiran kota Monas milik Uda Samsul, kedai kebab Turki milik Tuan Karim yang selalu diburu lantaran murahnya, toko oleh-oleh Nancy di mana Dewi sering berdebat dengan pemilik tokonya demi mendapat diskon beberapa sen. Dan banyak lagi kenangan dari tempat-tempat menyenangkan ini di Melbourne. Dan yang paling aku ingat tentunya adalah Yare Valley. Kami sampai di hunian menjelang sore. Beberapa teman seperti Wayan dan Wardana dan 2 orang cewek teman kami yang lain tampak asik mengobrol di ruang tengah sambil mengemas beberapa barang yang bisa dibawa pulang. Mereka adalah kawan baikku di sini. Teringat peristiwa mengerikan yang aku lalui bersama mereka. Tentang serangan dari Desi, tentunya mereka masih trauma. Tapi mereka adalah teman-teman yang baik, setia mendukungku dan menemaniku. Sudah banyak hal terjadi di sini. Banyak peristiwa suka dan sedikit duka selama berkuliah di sini. Tampaknya Allah memudahkan jalan kami sehingga kami semua mampu lulus dengan pencapaian baik di sini. Semua memiliki mimpi, tapi tujuan kami hampir sama, yaitu mengabdi. Mengabdi dengan cara kami masing-masing. Ada yang bercita-cita bekerja di rumah sakit besar, ada yang ingin melanjutkan spesialis di bidang keilmuan, bahkan ada yang ingin buka praktek di kampung tertinggal. Dan orang itu adalah aku. Lagi-lagi itu karena buku impian Husein. Dia benar-benar menularkan semangatnya kepadaku. Aku sudah membuat rencana akan kemana dan sebagainya. Dan itu akan aku ceritakan seiring cerita ini berjalan. Banyak hal yang harus diurus jika aku ingin menjadi dokter. Kami di sini hanya menjalani pendidikan. Untuk spesialisasi harus kami tempuh di tanah air. Butuh waktu sekitar 10 tahun jika aku ingin mendapat gelar doktor spesialis anak. Kalian tahu, ada perasaan berat sekaligus senang atas rampungnya aku belajar di sini. Berat karena meninggalkan tempat yang sudah seperti rumah. Dan senang akhirnya aku bisa pulang. Tempat di mana aku berasal, tempat di mana aku lahir, tempat di mana aku akan menghabiskan umur aku di sana. Kembali ke tanah air berarti adalah melunasi hutang. Hutang kepada negara akan kubayar dengan pengabdian. Dan aku harus melunasi kepada 1 orang dan 1 lagi seseorang yang sebenarnya bukan manusia. Kalian tahu siapa mereka? Kalian tentu paham dengan siapa aku harus melunasi hutang. Jelas kepada Risa dan Sari. 2 orang serupa yang lahir dari waktu yang berselang puluhan tahun. Masih sebuah misteri. Kenapa mereka bisa serupa? Masih misteri juga kenapa Risa seolah dikirim Tuhan untuk menggantikan Sari menemaniku. Sari adalah makhluk yang penuh misteri. Di mana terakhir kami bertemu beberapa tahun lalu, dia meminta aku untuk membantunya. Bantuan apa yang bisa aku lakukan untuknya? Bertahun-tahun aku memikirkan itu, tapi tetap aku belum menemukan jawabannya.
Lalu siapa dua orang yang aku rindukan? Aku benar-benar merindukan kedua almarhum orang tuaku. Meskipun beliau berdua sudah meninggal sekian tahun lalu, aku tetap merasa beliau sangat dekat denganku. Aku tidak tahu seberapa dekat, tapi aku rasa sangat dekat seperti nyawa. Seolah setiap pagi saat aku bangun dari tidur dan aku masih bisa mendengar suara ibu yang membangunkanku dengan lembut. Rizal, ayo bangun nak, sekarang sekolah loh. Begitu kata-kata ibu yang selalu terbayang di telingaku. Seakan suara yang tidak nyata itu benar-benar terdengar. Aku tidak ingat banyak hal tentang apa saja yang pernah dikatakan ibu kepadaku. Aku hanya bisa mengandaikan kalimat sederhana penuh kasih itu terucap dari ibuku yang sudah terpisah belasan tahun dariku. Seringkali aku merasa ada yang menemani saat aku sedang lelah karena padatnya aktivitas, saat aku sedang jenuh belajar, saat aku sedang malas, dan saat aku membuang waktu untuk hal yang tidak penting. Kadang aku seperti mendengar bisikan, anak cowok jangan loyo, anak cowok jangan lemah. Ya, kira-kira seperti itu suara yang membisik di telingaku, seolah mendengar suara bapak. Serius, aku seperti mendengar suara yang terdengar berat namun lembut, terdengar tegas tapi tidak memaksa. Itulah kekhasan bapak sampai saat ini aku ingat. Suntikan semangat beliau yang berlatar belakang prajurit membuat aku mau tidak mau mengikuti gerak langkah cepatnya dan kedisiplinan tindak tanduknya. Masih segar di ingatanku saat pertama dilatih naik sepeda oleh beliau. Aku terjatuh berkali-kali, tapi bapak hanya menonton dan menyuruhku bangun. Bahkan lututku sampai berdarah-darah, tapi bapak tetap membiarkanku berusaha lagi dan berkata, bangun Le, bangun. Sosok pendiam dan karismatik itu terkenang di anganku. Bapak, ibu, anakmu sudah besar sekarang. Begitu kataku dalam hati. Kalian yang masih bersama orang tua kalian sebaiknya bersyukur. Sebaiknya kalian turuti setiap seruan nasihat mereka. Hayati setiap ucapan lembut permintaan mereka kepada kalian. Dan syukuri setiap desah doa yang selalu dilanturkan orang tua kalian untuk hidupmu. Karena di sini ada seseorang yang harus menanggung rindu seumur hidup karena tidak lagi bisa memeluk orang tuanya. Karena di sini ada seseorang yang rela jauh merantau untuk membanggakan kedua orang tuanya, walaupun dia tidak akan pernah melihat orang tuanya menangis bahagia karenanya. Karena di sini ada seseorang yang rela menukarkan seluruh hidupnya hanya untuk bertemu lagi dengan bapak, ibunya, walaupun itu hanya sekali saja. Ya, sekali saja. Aku masuk ke dalam kamar sekedar ingin melamun dan berpikir mengenai apa saja yang sudah aku lakukan di sini dan mengemasi beberapa dokumen penting. Sisa beberapa hari sebelum kami wisuda. Tiket penerbangan kami sudah ditentukan tanggal keberangkatannya. Kami menggunakan waktu yang tersisa untuk sekedar packing barang yang bisa kami bawa pulang. Beberapa barang yang besar sengaja kami tinggal atau kami berikan kepada orang lain. Aku sudah memberikan sepeda yang biasa aku gunakan untuk berangkat kuliah kepada Brandon, karena repot sekali jika aku harus membawanya pulang. Beberapa dokumen menumpuk untuk ditandatangani dan masih banyak hal terkait administrasi yang mulai menunggu untuk diselesaikan. Aku duduk di meja belajar dan melihat rak yang dijejali dengan buku-buku tebal. Aku mengambilnya dan memasukkan satu persatu ke dalam koper yang khusus aku gunakan untuk mengemas buku dan beberapa persuratan. Cukup memakan waktu lama untuk memaksa semua buku itu masuk ke dalam koper yang tidak seberapa besar ini. Aku melanjutkan keasikan packingku dengan mengemasi foto-foto semasa kuliah yang terpajang di dinding kamarku. Dilanjutkan memilah beberapa pernak-pernik yang ingin aku bawa pulang. Beberapa plakat penghargaan dari beberapa seminar dan kejuaraan yang aku ikuti juga aku kemasi serapi mungkin. Aku tidak ingin satu kenangan berharga sampai tertinggal di sini. Sekitar 2 jam aku membungkuk hingga merasakan pegal di pundak dan aku duduk di kasur. Apa ini?
Gumamku sambil memungut sebuah benda keras yang tidak sengaja aku duduki. Sebuah kotak beludru yang lebih kecil dari telapak tangan. Aku tersenyum dan memungut benda berharga itu. Kok bisa sampai di sini? Gumamku sambil membukanya. Cie, udah gak sabar banget nih kayaknya. Suara Dewi dari luar pintu kamar yang sengaja biarkan terbuka membuatku menoleh. Kamu Wi, ngagetin aja. Ini tadi gak sengaja aku dudukin, untung gak rusak. Ujarku sambil menimang kotak perhiasan itu. Zal, jadi begitu pulang kamu langsung mau lamaran nih? Jawab Dewi sambil nyelonong masuk dan duduk di sampingku. Ya, kalau semuanya lancar, Wi. Jawabku sambil membuka tutup kotak yang berisi sepasang cincin itu. Awas aja kalau sampai lupa ngundang aku, Zal. Seru Dewi sambil memukul pelan bahuku. Aku tersenyum dan meletakkan kotak berisi cincin yang insya Allah akan aku gunakan untuk melamar Risa setelah tiba di tanah air. Kalau kamu kapan? Ucapku sambil menggoda Dewi. Kapan apanya sih, Zal? Jawabnya mengelak sambil bersiap berdiri untuk kabur, karena dia tidak tahan jika digoda dengan pertanyaan seperti itu. Dengan cepat aku meraih tangannya dan memaksanya duduk kembali. Jawab dulu pertanyaan Om. Udah Dewi, jangan berlagak bego, ntar bego beneran tahu rasa loh. Seruku dengan lebih semangat. Sebel aku kalau diginiin. Udahlah Zal, santai aja. Besok juga ada yang kecantol sama aku. Jawabnya dengan ketus, sambil melipat kedua tangannya di depan perut. Keburu tua kamu, Wi. Udah, sekarang kamu harus nyari cowok yang siap bertanggung jawab. Nyari? Di ogah Zal. Gak ada sejarahnya sel telur ngejar sel sperma. Gak lazim cewek ngejar cowok. Zal, semua sudah ada garisnya. Jodoh udah ada yang ngatur. Kadang jodoh itu muncul di tempat dan waktu yang tak terduga. Tapi aku yakin aku bakal segera nyusul kamu kok. Jawabnya sambil tersenyum tapi serius. Aku berdoa, Wi. Semoga kamu ketemu orang yang sama luar biasanya kayak kamu, yang bisa melengkapi dan ngebimbing kamu. Dewi tersenyum sambil menoyor kepalaku. Amin, ucapnya sambil berlalu meninggalkanku.